Salafi. Kalau mendengar kata salafi, apa yang ada dalam pikiran kita, guys? Ya. Kita pasti membayangkannya, wah, Islam garis keras nih, guys ya. Salafi. Ya. Kemudian apa lagi? Berjenggot, apa lagi? Radikal gitu ya. Aduh, itu pertanda kalau kita belum paham apa itu arti salafi. Makanya di video kali ini saya membagikan tentang apa itu salafi dan apa sih hukumnya mengikuti pemahaman salafi atau manhaj salaf gitu ya. Ini saya bawakan videonya dari akun dosen kampung ya. Saya dapat dari TikTok. Ini beliau adalah seorang ustadz dari NU ya. Baik, kita simak videonya bersama-sama ya guys ya. Antum salafi kah? Iya, semua kita memang harus menisbatkan diri kepada salafi. Tidak ada hak orang mengkotak-kotakkan ada yang salafi ada yang tidak. Karena memang keharusan umat muslim itu berlepas diri dari hizbiyah, berlepas diri dari ta'assub kelompok dan golongan. Mau bendera apapun dia, organisasi apapun dia, yang namanya manhaj harus salafi, harus mengikuti salaful ummah. Ini perintah agama. Dia NU, manhajnya ya harus salaf, karena salaf itu bukan organisasi. Sekali lagi saya katakan, salaf itu bukan organisasi, salafi itu berorganisasi. Antum cari kartu anggota salafi, antum cari pengurus salafi, pengurus pusat, pengurus, nggak ada, karena dia manhaj. Dan terlalu banyak dalil yang mengharuskan kita mengikuti manhajnya salaful ummah. Siapa itu salaful ummah? Pertama Rasulullah dan sahabatnya. Kedua siapa? Tabi'in, muridnya para sahabat. Yang ketiga atba'ut tabi'in. Inilah yang dinisbatkan kepada golongan yang selamat dan golongan salaf. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis, khairul qurun qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, itu generasi para sahabat. Tsumma alladhina yalunahum, kata para ulama, siapa berikutnya? Itu murid para sahabat, tabi'in. Tsumma alladhina yalunahum atba'ut tabi'in, muridnya para tabi'in, termasuk imam mazhab kita yang 4. Inilah manhaj salaf yang semua kita memang harus berkiblat ke sana. Jadi salaf itu adalah manhaj salaful ummah, 3 golongan terbaik, itulah salaf. Dan kita harus ke sana, harus kembali ke sana. Terlepas kita benderanya apa, terlepas kostum kita apa, terlepas organisasi kita apa, yang namanya manhaj beragama harus sampai menuju ke manhaj salaf. Ini tidak boleh kita kotak-kotak karena itu salaf, itu bukan salaf. Ini keliru. Karena kalau orang yang memegang agama yang hak ini mengikuti perintah apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, dia harus berpegang kepada manhaj salaf. Ini perintah. Apa kata Rasulullah? Sataftariqu ummati ya bisalasin wa sab'ina firqah, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya akan terancam masuk neraka. Ini Rasul yang katakan, bukan saya. Illa wahidah, kecuali satu yang tidak. Yang selamat itu cuma satu, kata Rasulullah. Kaget para sahabat mendengar sabda Rasulullah. Akhirnya ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang selamat? Yang satu ini Rasulullah. Sementara yang lain banyak itu tidak yang selamat, cuma satu. Apa kata Rasulullah? Ma ana alaihil yauma washabi, kelompok golongan yang beragama seperti aku dan sahabatku beragama hari ini. Itulah salaf. Kalau mau selamat ikut itu. Kita memang harus masuk ke perahu para salaful ummah, harus bernaung di bawah bendera salaf, terlepas kita dari golongan mana. Kalau ditanya tentang pendiri organisasi besar di dunia, di Indonesia khususnya ya, mereka mengikuti manhajnya salaf. Kiai Hasyim Asy'ari mengikut manhaj salaf. Coba baca kitab-kitab beliau rahmatullah. Kiai Ahmad Dahlan juga begitu. Tapi semakin ke hujung, semakin hari semakin bergeser nilai salaf itu. Dan akhirnya seperti apa yang kita saksikan hari ini, seolah-olah umat Islam itu terpisah, terdikotomikan dengan manhaj yang sebenarnya yang dia harus kembali, yaitu manhaj salaf. Karena ada yang memang ta'assub dengan kelompok dan golongan. Ini yang harus kita luruskan kepada umat ini. Itu kira-kira. Dan banyak lagi yang mengatakan kita harus kembali kepada jalannya salaf. Itu banyak. Di antaranya ucapan Imam sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman dalam kitab
Al-amru bittiba' wan nahyu 'anil ibtida'. Tulisan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan ini berulang-ulang saya sampaikan. Karena ditanyanya berulang, maka saya sampaikan juga berulang-ulang. Ya, wajar karena mungkin yang nanya belum menyimak video-video saya yang ada di PT ini, di akun ini. Apa kata sahabat yang mulia Huzaifah bin Yaman? Kullu ma lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Setiap ritual amalan ibadah yang tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka jangan engkau anggap dia sebagai ibadah hari ini. Sahabat yang bicara ini, bukan saya. Saya hanya sampaikan. Inilah ucapan-ucapan para ulama salaf. Nah, orang, kelompok, golongan yang berusaha untuk mengikuti manhaj beragamanya para sahabat, itulah disebut dengan salafi. Jadi jangan kita tanyakan antum salafi atau tidak. Antum, saya, kita semua kalau mengaku muslim ahlus sunnah wal jamaah yang memang benar-benar mengikuti dan ingin meneladani Rasulullah SAW, dia memang harus kembali kepada pangkal jalan, itu jalannya para salaful ummah, para imam mazhab. Karena memang di akhir zaman ini kita terlalu jauh melangkah sehingga lupa kembali ke pangkal jalan. Ini saudaraku, akhirnya kita terpecah dan terkotak-kotak hari ini. Ringan lisan kita untuk saling menyesatkan, bahkan menganggap saudara sendiri itu di luar dari kiblat yang kita yakini. Lalu gampang kita menyesat. Dan jalan salaf ini jalan pemersatu, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, di antaranya wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum. Dan ketahuilah sungguhnya jalanku ini adalah jalan yang lurus, ya, maka ikutilah jalan lurus ini. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum, di saat kalian mengikuti jalan yang berbelok-belok, jalan yang bersimpang-simpang, bercabang-cabang banyak sekali, maka fatafarraqu bikum, kalian akan tercerai-berai, akan terpecah belah. Karena jalan yang benar, jalan yang hak itu cuma satu, dan dia lurus. Di saat kita menolak jalan yang satu itu, maka agama ini akan menjadi sulit dan menjelimet, ya kalau kata teman kita dari Jawa itu, berputar-putar, berbelit-belit. Sebenarnya kalau yang hak itu gampang, mudah sekali dipahami. Jadi saya terus terang, secara pribadi sampai hari ini teman saya bermuamalah sehari-hari itu dari Nahdliyin, dari Muhammadiyah, biasa secara muamalah. Dan tidak sedikit teman-teman saya dari Nahdliyin, organisasinya Nahdlatul Ulama, tapi manhajnya seperti manhaj apa yang dipahami Rasul dan para sahabat. Karena memang kita harus ke sana. Siapa lagi teladan kita? Siapa lagi yang menjamin keselamatan kita kalau bukan jalannya Rasulullah SAW? Ya, jelas itu. Oh, sekelas imam mazhab yang 4 saja tidak berani menjamin dirinya bisa menyelamatkan jamaahnya, ya, menyelamatkan dirinya, sampai-sampai semua mereka berlepas diri terhadap siapapun yang menisbatkan agama ini kepada pemahaman mereka. Dan ini juga berulang-ulang saya sampaikan. Ucapan Imam Malik, apa kata Imam Malik? Kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi ila sahiba hadzal qabri. Semua orang bisa ditolak dan bisa diterima pendapatnya kecuali ucapan orang yang dalam kuburan, sambil menunjuk kuburan Rasulullah. Itulah jalan salaf. Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Man radda haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halakatin. Siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW, kalau sudah jelas benar kebenaran hadis itu, dia tolak karena mungkin fanatik dengan kiainya, dengan ustadznya, dengan golongan, dengan kelompoknya. Maka apa kata Imam Ahmad? Fahuwa ala syafa halakatin. Orang ini, kelompok ini akan terancam berada di jurang kehancuran. Imam Syafi'i banyak sekali ucapannya yang memerintahkan jamaahnya, pengikutnya, umat ini untuk kembali kepada jalan salaf, jalan salaful ummah, jalannya para sahabat dan jalannya Rasulullah SAW. Di antara ucapan Imam Syafi'i apa? Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendapati pendapatku, ucapanku yang terdapat dalam kitabku yang bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah hadis atau ucapan Rasulullah SAW. Dalam ayat ini fattabi'uha wa la taltafitu ila qauli ahadin. Jangan sekali-kali kalian
berpaling kepada ucapan siapapun. Ikuti sunnah Rasul. Ini Imam Syafi'i. Banyak sekali. Udah antum cek itu. Sudah saya sampaikan. Ini banyak. Kalau ditanya sumbernya dari mana Ustaz? Dari mana Qibus Syafi'i? Dari kitab I'lamul Muwaqqi'in. Berikutnya dari kitab-kitab yang muktabar lainnya. Itu kira-kira. Allah alam bisawab. Masya Allah, tabarakallah, sangat bermanfaat banget ya guys ya, ilmu yang dibawakan oleh Bapak Ustadz barusan ya guys ya. Jadi tahu ya sekarang apa itu arti salafi, salafi ya, manhaj salaf itu apa. Nah sebenarnya sangat simpel banget ya guys ya artinya ya. Nah kalau kita mengaku sebagai Islam, mengikuti Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama terdahulu, itu berarti kita sudah mengikuti manhaj salaf ya guys ya. Dan itu hukumnya wajib ya guys ya, mengikuti manhaj salaf ya, karena tidak ada jalan lain lagi ya selain manhaj salaf gitu ya. Nah jadi itu saja ya guys ya, video kita kali ini sangat-sangat bermanfaat sekali ya guys ya, ilmu yang dibawakan oleh Bapak Ustadz barusan. Kemudian teman-teman jangan lupa share video ini agar lebih bermanfaat dan menjadi pahala jariah buat kita semua ya tentunya ya. Kemudian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan saya doakan semoga kalian masuk surga. Amin Allahumma amin. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya.